Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-bahjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa azimina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini, lewat mimbar mulia sang khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri khususnya dan umumnya kepada sidang Jumu'ah yang berbahagia. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah amat sangatlah jelas di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa mau takut kepada Allah dan barang siapa mau takwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan baginya jalan keluar di setiap masalah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepadanya rizki, kenikmatan, anugerah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah amat sangatlah jelas di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan jikalau suatu penduduk kaum, komunitas, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas sekalipun, bangsa negara kita ini, ketika penduduknya mau beriman, ketika penduduknya mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka benar-benar akan kami bukakan baginya keberkahan yang datangnya dari langit pun keberkahan yang datangnya dari bumi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah manusia bahwasanya setiap manusia pasti ingin mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berawal dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat bernama Uqbah ibnu Amir, ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, man najat? Apa itu keselamatan ya Rasul? Apa kriteria keselamatan ya Rasul? Baginda Rasul lalu kemudian menjawab, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka
wabki ala khati'atika. Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, jagalah mulutmu. Jangan engkau mengatakan perkataan yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Jangan mengatakan perkataan yang bisa menyakiti orang lain, perkataan yang dusta, penuh dengan kebohongan, bahkan bisa menimbulkan isu sarah dan lain sebagainya. Jangan. Amsik alaika lisanak, jagalah mulutmu. Jangan mengatakan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di hadis yang lain Rasul pernah bersabda, di antara kebanyakan dosa-dosa orang beriman adalah lewat mulutnya. Dia tidak bisa menjaga mulutnya, berkata dengan perkataan yang tidak benar. Perkataan yang bohong ini bisa menimbulkan perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah hadithul ifki, istri baginda Rasul yang bernama Aisyah dituduh mendapatkan fitnah dari seorang yang mengatakan bahwa Aisyah telah berbuat hal yang tidak senonoh. Apa yang terjadi? Perkataan yang dusta itu mengakibatkan hubungan antara Rasul dengan Siti Aisyah tidak seperti biasanya, sampai kemudian turun ayat Al-Quran untuk mensucikan nama Aisyah radhiyallahu anha. Perkataan yang tidak benar bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu. Kemudian wal yasa'ka baituka, dan hendaklah rumahmu itu menjadi tempat yang lapang bagimu. Ulama lalu kemudian mentafsiri hadis ini, perbanyaklah perbuatan yang bisa menimbulkan ketaatan di dalam rumahmu, lewat mendidik anak-anaknya, mendidik istri-istrinya. Bangunan rumah tangga ini miniatur bangunan negara. Ketika rumah tangga baik, insya Allah negara pun akan menjadi negara yang baik. Wal yasa'ka baituka, diawali dari rumah tangga ini mengakibatkan perbuatan yang baik dan bisa menjadikan kejadian yang baik pula di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal yasa'ka baituka, dan hendaklah rumahmu menjadi tempat yang lapang bagimu. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, wabki ala khati'atika, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan, dosa-dosa yang pernah engkau buat. Tangislah, menyesalilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah engkau lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia tidak ada yang lepas dari yang namanya kesalahan. Bahkan baginda Rasul pun pernah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam, manusia, pasti pernah melakukan yang namanya dosa ataupun kesalahan, tetapi wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu bisa menutupi hatinya, bisa menutupi hatinya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun laka isyanuha. Aku melihat, kata ulama, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Kalau orang sudah hatinya mati, dia tidak mungkin atau akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurithu dzulla idmanuha, orang yang senantiasa melakukan dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa tarku dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa itu
adalah hidupnya hati. Kalau hati kita hidup, insya Allah mudah akan bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun laka isyanuha, dan lebih baik engkau melakukan hal itu. Janganlah perbanyak dosa, tetapi berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini bisa menjadi satu di antara ribuan, bahkan jutaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mau menjaga lisan-lisan kita, kemudian menjadikan rumah kita rumah yang lapang, memperbanyak aktivitas di rumah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak kita sengaja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil imani wal islam, wa lakal hamdu ala an ja'altana min ummati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashari wal umam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.